Kalian tahu nggak hadis tentang influencer? Selama ini jadi influencer tapi nggak tahu dalilnya ya. Influencer itu punya value di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW memuji para influencer kebaikan. Ini saya bacain aja satu hadis tentang influencer ya. Nabi SAW pernah bersabda dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi SAW annahu qala. Rasulullah SAW bersabda, Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan juga pengunci keburukan. Jadi memang kita ingin adanya perubahan, adanya hijrah ya. Kita berpindah dari sesuatu yang nggak paham menjadi lebih paham, yang tadinya nggak mau berubah menjadi mau perubahan. Semua itu adalah kita mengejar hidayah Allah. Hidayah itu bisa dapat dengan caranya Allah. Ya mudah-mudahan salah satu momentum ini bersama Ustaz Anan Ataki kita bisa mengejar hidayah Allah SWT. Ini karena saya ngomong di depan para influencer, jadi saya akan coba kerucutkan pembahasan di hal-hal yang berkaitan dengan influencer. Ternyata teman-teman, tanpa kita sadari, selama ini tuh kita tuh banyak banget dapat pahala dari apa yang kita posting, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita contohkan kepada orang lain ketika kita menginfluence orang terhadap satu kebaikan. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita selama ini juga banyak dapat dosa terhadap keburukan-keburukan yang kita influence dan kita inspiring people, yang kita pengaruhi orang atau kita menginspirasi orang dengan keburukan yang kita lakukan dan kita posting. Apakah ada langkah khusus atau tips produktif buat para influencer ini sehingga konsisten dengan kebaikannya? Mungkin selama ini mereka tahu tentang kebaikan tapi tidak konsisten dengan kebaikannya. Mungkin secara teknis saya bisa ngasih beberapa masukan ya. Pertama, banyak banget kita yang bikin konten itu nggak pernah ngeriset. Bahkan orang-orang teman-teman para stand up komedian aja, mereka kan sebelum bikin konten mereka riset kan. Jadi riset segala macam baru mereka ngonten terus jadi bahan gitu. Syarat boleh ngide itu adalah 90%-nya riset, 10%-nya ide. Jadi ketika mereka presentasi, mereka akan ngomong hasil riset saya begini sampai porsinya kurang lebih 9:1 gitu. Kalau kita kan kadang-kadang nggak pernah ngeriset. Menurut saya subjektif. Akhirnya nggak tepat sasaran. Pertama, terima kasih banyak buat Bunda yang sudah memfasilitasi kita acara seperti ini. Karena biasa acara seperti ini saya hadiri di Jakarta atau di Medan biasanya. Dan ini perdana ada di acara menarik karena menjaga identitas kota, otomatis menjaga identitas Aceh. Karena zaman dulu anak muda dan ramai orang Aceh nyangka susah untuk menjaga identitas. Termasuk acara-acara forum formalnya bahasa Aceh susah dan lumpur. Makanya bahasa Aceh berarti 80% hukum saja. Yang hukum di Google karena bahasa Aceh nanti Google. Rambut kayak gitu emang nggak bisa, keren ya rambutnya, masya Allah. Dulu saya juga pengen belajar breakdance, jadinya skate aja. Jadi belum sampai ke breakdance, kayak keberatan badan kali ya, kurang slim kayak Bang Nay. Nama saya Bella Tania Armanda. Kebetulan saya perwakilan dari salah satu komunitas kecil yang ada di Banda Aceh, yaitu Partner Berbagi. Ustadz, di sini saya mau bertanya, reputasi dan nama baik adalah harta yang ternilai dan sangat mempengaruhi kita ke depan, apalagi kami perempuan dan bisa dibilang konten kreator atau influencer. Perkenalkan, saya Albert dari pengurus Masjid Lembaga Makmur Kampung Bandar Baru. Maka kalau boleh kasih saran buat teman-teman, coba perhatikan lagi unsur beauty-nya, editingnya, color gradingnya, terus juga narasinya, diksi-diksinya. Mungkin kalian pikir saya kayak gini nih apa adanya. Enggak, ini bukan apa adanya, ini konsep ini. Saya pakai kupluk, ini konsep. Saya pakai baju pantai Rastafarian, ini konsep. Bukan asal Ustaz senangnya asal kurang rapi, bukan, ini konsep. Sejak saya masuk ke segmen dakwah anak muda, saya rubah penampilan saya yang dulunya Mesir banget, jubah Mesir, sorban,
saya ceramahnya gini. Ayo tanya orang Aceh kan, orang Aceh kuliah Mesir Kiban kira-kira. Yang mana kan?